Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Haji Nugroho dengan judul Sistem Informasi Kasir dan Manajemen Warung Makan Sikal 01. Selanjutnya pada tinjauan pustaka dengan penelitian pertama dengan judul Perancangan Sistem Informasi Aplikasi Kasir pada Kafe Restorasi Kopi Berbasis Web dengan nama peneliti Yoga Handoko Agustin, Ayu Latifa, dan Andi Fikri Nugraha. Tujuan dari penelitiannya adalah meningkatkan efisiensi produksi pada industri kafe dan meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah aplikasi yang telah dirancang dapat mempermudah proses pemesanan menu dan dapat diakses melalui smartphone. Saran dari penelitian tersebut adalah dengan menambahkan video pada tampilan menu makanan dan menambahkan fitur kirim struk pembayaran secara langsung. Perbedaan penelitiannya adalah penelitian digunakan untuk kafe dan menu yang digunakan juga berbeda seperti pengelolaan meja. Selanjutnya, artikel atau jurnal yang kedua berjudul Sistem Informasi Kasir pada Bengkel Bodi Repair Mobil ABP Garage berbasis website dengan nama peneliti Ardita Mahendra, dan tujuan penelitian yaitu memiliki tujuan untuk membuat rancangan aplikasi kasir berbasis website dengan menggunakan PHP MySQL serta XAMPP sebagai web server dan Visual Studio Code sebagai kerangka pemrograman. Kesimpulannya dari penelitian tersebut adalah sistem informasi yang dibuat mampu melakukan transaksi dan mencetak nota, serta melakukan pengelolaan rekap laporan dan pengelolaan data dengan baik. Saran dari penelitian tersebut yaitu desain web masih tergolong biasa saja dan harus dikembangkan agar lebih menarik tanpa menghilangkan segi kompleksitas dan memudahkan user yang minim pengalaman. Perbedaan penelitian pada penelitian tersebut digunakan untuk bengkel repair mobil dan halaman fitur dan menu juga jauh berbeda. Selanjutnya artikel yang ketiga berjudul Model Sistem Informasi Manajemen Kasir Apotek pada Rumah Sakit Umum dengan nama peneliti Henry Walker Ferniansa dan Umi Choteja. Tujuan penelitian adalah untuk mendukung kinerja manajemen usaha dalam mengelola data transaksi dan laporan manajemen. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini yaitu dapat mempermudah apoteker Rumah Sakit Umum Rahmi Dewi untuk memasukkan data dan melakukan pemrosesan pendataan. Selanjutnya pada hasil dari penelitian ini yaitu membuat sistem informasi manajemen kasir apotek Rumah Sakit Umum Rahmi Dewi dengan berbasis Android agar lebih praktis penggunaannya. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini sama-sama menggunakan sistem kasir, tetapi penggunaan untuk sistem kasir apotek rumah sakit, sedangkan penulis menggunakan sistem informasi untuk warung makan, serta menu halaman obat kategori obat juga tidak digunakan pada sistem informasi kasir warung makan. Selanjutnya yang keempat, artikel berjudul Sistem Informasi Aplikasi Kasir pada Batik Wiryo berbasis Java dengan nama penulis Rizky Septian, Gilang Rian Fernandes, dan Juliana. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memudahkan proses pendataan pengelolaan transaksi secara efisien. Hasil dari penelitian ini yaitu alat informasi dapat dijadikan alat bantu untuk mempercepat kinerja dalam melakukan pemrosesan pendataan dan transaksi. Saran dari penelitian ini yaitu aplikasi yang dibuat masih banyak kekurangan, seperti tampilan awal dan sistem-sistem yang dibuat masih biasa saja. Perbedaannya adalah aplikasi sama-sama menggunakan sistem kasir, namun digunakan untuk toko batik dan bahasa yang digunakan juga berbeda.
Selanjutnya artikel dan penelitian yang kelima berjudul Sistem Informasi Stok Barang dan Kasir pada perusahaan genteng keramik Putra Fajar menggunakan Embarcadero X2 berbasis desktop, dengan nama penulis Marvin Fajrin, Yunita Tria Marsia, dan Abdullah Fakih. Hasil dari penelitian ini yaitu dibentuknya suatu sistem informasi dengan proses berbasis komputer dapat mengatasi masalah yang terjadi dan memungkinkan transaksi tidak perlu menggunakan nota. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem informasi kasir dan stok barang menggunakan Embarcadero X2 berbasis desktop dapat mempermudah proses pengelolaan dari perusahaan genteng keramik Putra Fajar. Saran dari penelitian ini yaitu aplikasi ini belum menggunakan login dan user masih terbatas, serta aplikasi ini masih berbentuk desktop. Perbedaan dari penelitian ini yaitu pengelolaan sistem kasir dan barang diperuntukkan untuk perusahaan genteng, serta menu yang digunakan juga masih berbeda. Selanjutnya yang keenam dan yang terakhir yaitu rancangan aplikasi sistem informasi penjualan pada Kucel Pet Shop berbasis Android dengan nama peneliti Irma Wahyuni dan Ari Irawan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mempermudah pekerjaan dalam pencatatan data agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, hasil penelitian dengan sistem informasi ini, penjualan dapat berkembang dan mempermudah kinerja karyawan dalam proses pengelolaan. Saran dari penelitian yang telah dibuat adalah hanya dapat berjalan pada perangkat mobile Android, namun belum dapat berjalan seperti perangkat iOS dan belum dibuatnya dalam berbasis website. Perbedaan dari penelitian ini yaitu sistem yang digunakan sama-sama pengelolaan sistem kasir dan pengelolaan barang, namun peruntukannya berbeda dan data yang digunakan juga berbeda. Selanjutnya, kebutuhan data. Data yang digunakan adalah nama makanan, harga makanan, stok makanan, nama minuman, harga minuman, dan stok minuman. Nah, ini adalah isi dari data-data tersebut. Selanjutnya, use case diagram dan activity diagram. Pada use case diagram, bersihkan login, register, mengelola data barang, mengelola data transaksi, mengelola data kategori, dan mencetak laporan. Pada activity diagram, user melakukan proses login dan akan divalidasi oleh sistem. Selanjutnya, mengelola data barang, admin dapat mengelola data barang dan sistem memproses pengelolaan data barang. Begitu pula pada menu-menu selanjutnya, seperti mengelola transaksi, data laporan, dan kategori, yang dimana admin dapat memproses semua fitur-fitur tersebut, maupun sistem juga dapat memproses dan mengolah fitur tersebut. Oke, pada fitur activity diagram, fitur login dan register, yang pertama pada fitur login, admin membuka halaman login dan sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, admin disuruh untuk menginputkan username dan password dan mengklik tombol login. Sistem akan memverifikasi apakah username dan password itu valid. Jika tidak valid, akan kembali ke halaman login awal, dan jika valid, akan masuk ke halaman dashboard. Selanjutnya pada fitur register, admin membuka halaman registrasi dan sistem akan menampilkan halaman registrasi yang berisikan input nama, username, dan password. Selanjutnya, admin akan ke tombol registrasi dan sistem akan memproses data tersebut dan kembali ke halaman login. Selanjutnya, pada fitur barang dan kategori, admin membuka halaman data barang maupun data kategori dan sistem akan menampilkan data barang dan data kategori.
Selanjutnya terdapat aksi yang bisa dilakukan oleh admin seperti hapus data, input data, dan update data. Di sini sistem akan memproses aksi yang telah digunakan oleh admin, seperti contohnya admin akan menginputkan, akan mengupdate, maupun menghapus. Selanjutnya, admin akan mengklik tombol simpan untuk memproses data tersebut, dan sistem akan menampilkan pesan sesuai data yang setelah diproses. Dan terakhir, activity diagram fitur transaksi. Pada admin membuka halaman data transaksi, sistem akan menampilkan data transaksi, dan admin dapat melakukan aksi untuk menginput data barang, menghapus data barang, dan mencetak nota. Di sini, setelah melakukan salah satu aksi tersebut, admin akan mengklik tombol simpan, dan sistem akan memproses dan menampilkan pesan. Selanjutnya, sequence diagram fitur login dan register. Pada halaman awal, admin mengklik menu login dan akan tampil halaman login. Di sini admin dapat menginputkan password dan username dan mengklik tombol login. Selanjutnya akan diproses oleh database untuk divalidasi apakah verifikasi tersebut sesuai dengan isi database. Jika sesuai, akan masuk ke halaman dashboard. Pada halaman register, admin dapat mengisi input nama, username, password, dan mengklik tombol registrasi dan akan kembali ke halaman tampilan login. Jika sudah melakukan registrasi dan dapat login, maka akan masuk ke halaman dashboard. Pada sequence diagram fitur barang dan transaksi sama seperti activity diagram sebelumnya. Admin akan masuk ke tampilan menu tampil barang atau tampil transaksi dan terdapat isi dari tampilan tersebut seperti harga, stok, kategori, tanggal transaksi, total. Terdapat beberapa aksi yang dapat dilakukan seperti penghapusan data, pengupdatean data, dan menambahkan data. Selanjutnya, pada sequence diagram kategori, admin masuk ke halaman dashboard awal dan masuk ke menu kategori. Terdapat juga aksi yang bisa dilakukan seperti mengupdate, menampilkan, dan menyimpan kategori. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.